Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nesa Rizka Pangesti SSMA, dosen tetap Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Video ini dibuat untuk memenuhi sebagian persyaratan pengajuan sertifikasi pendidik untuk dosen gelombang 1 tahun 2025, khususnya sebagai pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yakni mata kuliah Telaah Prosa Indonesia. Di UNP, mata kuliah Telaah Prosa Indonesia ditawarkan pada semester genap untuk mahasiswa semester 2 ke atas Program Studi Sastra Indonesia dengan kode mata kuliah IND 620010 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka yang terdiri dari 14 kali pertemuan materi dan praktik dan 2 kali pertemuan UTS dan UAS. Mata kuliah ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang pengertian kritik dan telaah atau analisis, struktur prosa, nilai estetika dan ekstra estetika, serta teori-teori sastra interdisipliner seperti sosiologi sastra, psikoanalisis, feminisme, dan lain sebagainya. Adapun luaran mata kuliah ini adalah buku antologi analisis karya mahasiswa yang diterbitkan. Capaian pembelajaran mata kuliah terdiri dari CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan hakikat prosa, CPMK 2, mahasiswa mampu menjelaskan struktur prosa, CPMK 3, mahasiswa mampu menjelaskan estetika dan ekstra estetika, CPMK 4, mahasiswa mampu menganalisis karya sastra menggunakan teori sastra interdisipliner yang relevan, dan CPMK 5, mahasiswa mampu menyusun laporan analisis karya sastra. Dalam pelaksanaannya, terdapat 3 komponen utama dalam proses perkuliahan, diantaranya delivery, interaction, dan assessment atau DIA. Dalam proses pembelajaran, saya menyampaikan materi dengan memberikan RPS dan materi perkuliahan yang dapat diakses langsung oleh mahasiswa melalui LMS Smile UNP dan melalui proses perkuliahan sinkronus tatap muka interaktif di kelas. Untuk mendukung proses pembelajaran, saya menggunakan beberapa media pembelajaran berupa salin dia materi, Canva, dan Quizizz sebagai media pendukung. Interaction dalam mata kuliah ini meliputi komunikasi 2 arah antara dosen dengan mahasiswa peserta mata kuliah melalui tanya jawab, diskusi, presentasi, dan kolaborasi dalam pengerjaan tugas. Asesmen yang saya lakukan dalam mata kuliah ini meliputi penilaian formatif untuk menilai proses pembelajaran mahasiswa yang dilakukan melalui proyek individu dan kelompok, kuis, dan penilaian akhir melalui ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Persentase penilaian dalam mata kuliah ini meliputi Kesmeta 30%, PJBL 30%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 20%. Demikian penjelasan terkait mata kuliah yang saya ampu. Berikut adalah video micro teaching pengajaran mata kuliah Telaah Prosa Indonesia. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa semuanya. Kita kembali lagi di mata kuliah Telaah Prosa Indonesia. Dan ini merupakan pertemuan kedua. Ya, minggu lalu kita sudah membahas kontrak perkuliahan, apa saja yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam mata kuliah ini. Dan sedikit membahas tentang kajian perbedaan antara kajian telaah dan sebagainya. Maka pertemuan kali ini kita akan membahas struktur pembangunan dalam karya sastra. Ya, seperti yang sudah dijelaskan minggu lalu, karya sastra itu terdiri dari 2 unsur. Unsur apa? Eksplisit dan eksplisit. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas unsur-unsur intrinsik yang ada di dalam karya sastra. Saya mau bertanya terlebih dahulu, ya. Unsur intrinsik karya sastra yang kalian ketahui itu apa saja? Boleh angkat tangan yang mau menjawab? Boleh, siapa saja? Oke, silakan. Azan. Tema. Oke, yang lain? Oke, silakan. Lalu tokoh. Ada lagi? Ya, boleh. Pengarah. Apakah masuk? Ya, tema mana? Oke. Ya, sampai. Gaya bahasa. Atau
Kita lihat ya satu persatu. Nah, yang pertama, tadi siapa apa dari penokohan, langkah, sudut pandang, tema dan suasana. Yang kita bahas pertama itu alur. Yang alur nih adalah rangkaian peristiwa yang ada di dalam sebuah karya sastra. Biasanya alur dalam karya sastra itu terdiri dari pertama itu pengenalan. Ya, apapun karya sastranya, baik itu prosa, terutama prosa maupun drama, itu pasti diawali dengan hal pengenalan. Ini adalah sesi di mana pengarang itu memperkenalkan tokoh-tokohnya, ya. Jadi mungkin tidak secara langsung ya, banyak cara yang dilakukan oleh pengarang untuk memperkenalkan tokoh-tokohnya. Ada yang secara langsung, ya, secara langsung maksudnya misalnya ada tokoh ibu namanya ibu Jumelia berusia sekian tahun misalnya. Namun ada juga pengarang yang sambil bercerita, memulai ceritanya itu langsung dengan gebrakan misalnya, ya, si tokoh marah-marah, ya, jadi pengenalan tokohnya itu bermacam-macam. Lalu yang kedua adalah konflik. Rangkaian peristiwa yang tidak mungkin dilewatkan itu adalah konflik. Kenapa? Karena dia yang akan membangun jalannya cerita. Nah, konflik ini kalau sudah mencapai puncak kita mengatakan dengan klimaks. Jadi titik puncak konflik itu dalam karya sastra. Misalnya ketika isu perselingkuhan misalnya dalam sebuah novel, lalu apa titik klimaksnya? Apakah sang tokoh ini kemudian ketahuan, ya, atau justru dia mengalami titik balik yang lain? Misalnya tidak ketahuan tetapi ternyata dia meninggal dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya adalah penyelesaian. Jadi setelah konflik itu tadi naik sampai ke klimaks, lalu dia turun lagi ke penyelesaian. Oke. Nah, yang selanjutnya itu adalah tokoh dan penokohan. Jadi kalau Abraham sendiri mengatakan bahwa tokoh cerita yang karakter ini adalah orang-orang yang digambarkan dan ditampilkan dalam sebuah karya sastra oleh pengarangnya. Nah, dia yang akan memainkan jalannya cerita. Nah, apa bedanya tokoh dengan penokohan? Ya, berarti ya. Tokoh itu orangnya. Kalau penokohan itu kayak sifat dari karakter itu sendiri. Sifat dari karakter atau sifat dari tokoh? Oke, sifat dari tokoh. Jadi kalau tokoh itu orangnya, siapa orangnya, sedangkan penokohan itu karakternya, sifatnya, ya. Bagaimana dia diceritakan? Jadi cara orang menggabungkan tokoh dalam cerita itu namanya penokohan. Kita ambil contoh, misalnya apa ya yang pernah kalian baca? Ada yang bunyi, gadis pantai, oh ya, ada yang bumi manusia, oke, bumi manusia. Ada tokoh analis, ya, tokohnya analis. Penokohannya bagaimana? Gimana ya tokoh analis itu karakternya? Penangis, cengeng, berarti ya. Lalu, penurut nggak dia sama ibunya? Penurut, sangat penurut, ya. Nah itu ini ada karakter dalam tokoh analis. Penokohan ini bisa kita lihat dari apa? Dari mungkin dialog, ya, dan pemaparan dari narator. Yang selanjutnya ada latar atau setting. Umumnya secara garis besar itu ada 3 latar dalam karya sastra, yaitu latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Latar waktu biasanya sih umumnya kalau pembacaan awal ya mahasiswa itu akan mengidentifikasi latar dalam karya sastra itu adalah pagi, siang, sore, senja, malam, dini hari, dan lain sebagainya. Ya, namun sebenarnya ada lebih dari itu. Waktu tidak hanya menunjukkan pagi, siang, sore, dan malam, namun ada juga kaitannya
dengan konteks sosial masyarakat. Misalnya gimana? Tata waktu di era politik, misalnya era politik yang seperti apa? Apakah 45, 65, 98? Itu kan berbeda-beda ya. Lalu ada tempat. Tempat itu juga mahasiswa biasanya seringkali mengidentifikasi latar tempat itu dengan di kamar, di rumah, ya, di desa, di kampung, di kota. Namun ada juga hal yang lebih dari itu. Di kota ini kota yang mana? Ya, ini akan berkaitan dengan permasalahan yang ada di dalam novel, latar sosial budaya, politik dan sebagainya. Dan latar suasana seperti apa sih yang ditampilkan oleh pengarang dalam karyanya? Ya, apakah menghadirkan sepanjang jalan cerita atau ternyata suasana dalam novel ini memang suasana ceria, ya? Nah itu bisa kita identifikasi. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang, saya ilustrasi ini karena mereka berbeda pengarang, punya sudut pandang yang berbeda pula. Ada berapa jenis sudut pandang? 3 sudut pandang. Masih terbagi ya. Yang orang ketiga ini serba tahu dan terbatas. Oke. Tema dan amanah ini adalah apa inti dari ceritanya? Tema ini menceritakan tentang apa, dasar ceritanya bagaimana, dan amanah itu pesan yang disampaikan. Nah, ini kita akan melakukan diskusi terlebih dahulu ya, untuk bisa mengidentifikasi unsur-unsur intrinsikal yang ada di dalam karya sastra. Untuk itu saya meminta teman-teman di sini untuk membagi menjadi 2 kelompok. Kita akan menganalisis sebuah karya sastra. Dalam hal ini kita akan menganalisis sebuah cerpen. Ya, cerpen ini adalah cerpen karya pengarang dari Sumatera Barat, Haris Effendi Tahar. Judulnya Rumah Ibu. Sudah pernah baca cerpennya? Ada yang sudah, ada belum. Oke, kita akan sama-sama menganalisis dan silakan dibagi ke kelompok. Langsung ini berapa? Ini 2 ya. Oke, bagi nanti untuk cerpen itu bisa kita cari di internet ya. Oh, ini dari bawah ini ya. Bawah bukunya, di sini ada cerpen Rumah Ibu. Nanti kita analisis dan kita dengarkan bagaimana hasil identifikasi unsur intrinsik dari kelompok 1 dan 2. Oke, silakan. Ini saya terima sini ya. Ya, nanti sudah ya. Kalau ini untuk kelompok. unjuk kerja dari hasil diskusi kelompok terkait identifikasi unsur intrinsik dari cerpen Rumah Ibu karya Haris Effendi Tahar. Siapa mau kemana dulu yang mau memaparkan hasil diskusinya? Oke, dulu silakan. Siapa di sini mau presentasi? Ada, silakan.
Iya. Jadi cerpen rumah ibu ini terus oleh cerita kalau dari cerita itu alurnya karena tidak ada kilas balik, dan kalau masalah latar kayaknya kalau sempat sepertinya cerita itu terjadi di Sumatera karena ada salah satu pelayan yang dipanggil Odi. Waktu itu normalnya dipanggil di Camina, sebuah panggilan di Seniman. Lagi kalau masalah latar waktunya ini sepertinya terjadi pada tahun 2010-an ke atas karena sudah ada aplikasi Facebook, ada aplikasi WhatsApp, dan juga di sini juga kalau mobil pinjam ayam itu adalah nanti. Dan kalau kita lihat mobil pinjam mungkin buat bulan bulan-bulannya. Jadi ya kata waktunya tahun 2010 ke atas. Kalau masalah tokohnya utamanya kayaknya si ibu, karena konflik ini tapi situasi yang harus kehilangan suatunya, dan anaknya itu pulang kampung untuk berkumpul dari ibunya. Lalu si ibu ini seperti kelas kepala kalau dia sudah ini meninggalkan rumah suaminya dan ikut pada anaknya istri. Ya akhirnya sih ibu juga kondisi kritis, ya harus rumah sakit dan anaknya dari kondisi awal yang sudah menerima kalau ibunya kalau ibu masalah dengan kematian. Kalau sudut pandang dari tadi kan sudut pandang orang tidak sempat tahu karena narator itu bukan bagian dari cerita, jadi tidak apa cerita itu. Dan narator ini seperti mengetahui apa yang tidak diketahui oleh narator. Misalnya kayak narator menjelaskan apa yang ada di pikiran awan, apa tujuan juga berbeda. Ini tahu, jadi sepertinya narator ini serba tahu, tidak serba tahu. Ibu, cerita ini kayaknya keluarga. Oke, itu tadi sudah kita dengarkan dari kelompok 1. Saya ingin mengulang dulu dari kelompok 2. Silakan. Singkat saja dari pertanyaan. Singkat. Itu cerita dari cerpen rumah ini bisa tentang si anak-anak yang berkumpul di rumah ibunya pasca ayahnya meninggal dunia. Jadi mereka berpikir ibunya itu harus membawa ke salah satu anaknya karena ibunya sudah tua dan sudah sakit, sementara anak-anaknya itu pergi merantau semua. Jadi mereka berdiskusi, dalam cerita ini mereka berdiskusi di mana ibunya mau dibawa. Tapi sementara dia itu kayaknya tetap tinggal di rumah itu karena itu rumah itu punya kenangan yang sendiri bagi ibunya, mulai dari dia membuatnya membangun dan sampai dia sudah tua. Kalau toko itu ada toko ibu, Arwan, Aina, Hanum, Sari, sama Tone. Nah dalam bercerita ini lebih banyak tokoh Arwan yang menceritakan, namun dia memanggil dia sebagai aku di dalam ceritanya. Setting tempatnya itu lebih ke di rumah ibu itu di Sumatera Barat, karena punya itu di Sumatera Barat, dan untuk latar waktunya itu mungkin sudah masuk ada zaman media sosial seperti Facebook dan WhatsApp. Ya ada WhatsApp dan bisa video call mungkin atau itu punya medsos. Ya dalam adanya sosial media. lagi awalnya maju karena nggak ada kelas lain. Apa ya?
Ya, terima kasih. Kita kembali ke depan dulu, kita akan bersama-sama terkait organisasi yang ada di dalam CP Komunikasi. Oke, jadi setelah kita semuanya melakukan verifikasi terhadap unsur intrinsik yang ada dalam CP Komunikasi, ada beberapa hal yang perlu kita bahas. Yang pertama itu adalah tokoh dan perumahan ya. Nah, tokoh ini ada tokoh utama ya, dan tokoh pendamping. Nah, tokoh utama ini siapa? Ibu. Tokoh pendamping ya, Anwar, Aina, Oke. Lalu kita ke setting. Settingnya tadi ada yang tempatnya di mana? Rumah ibu. Rumah ibu ini di mana? Menurut teman-teman di Sumatera Barat. Oke, kemudian setting waktu. 2000-an, ya, 2010 kan. Kemudian apa yang menjadi penandanya? Media sosial, ada HP dan lain sebagainya ya. Lalu apa lagi? Alurnya bagaimana? Maju. Kenapa maju? Ceritanya langsung dari bagaimana ayah meninggal sampai ada yang selanjutnya. Tidak ada kembali ke masa lalu. Tidak ada terus lagi. Oke, apa lagi? Tokoh melakukan setting, alur, kemudian tema dan alamat ya. Oke, temanya apa? Kenapa keluarga? Karena konflik antar keluarga. Ya, konfliknya antar keluarga. Karena kan tidak ada membahas tentang masyarakat, ya, sosial, politik dan lain sebagainya kan. Dia hanya fokus pada bagaimana hubungan antara anggota keluarga, ibu dengan anak-anaknya, ya. Amanah. Nah, anak ini yang dibahas dari ya. Harusnya kamu apa ini? Ya, dan sebagainya. Nah, ternyata teman-teman untuk kita melakukan dan sebagainya ini, tokoh ini kita bisa temui dari apa? Dari dialog dan narator. Kalau tadi teman-teman mengidentifikasi setting ya, ada setting lokasi itu rumah ibu di Sumatera Barat. Dari mana sih teman-teman bisa tahu ini setting di Sumatera Barat? Dari nama tokoh. Berarti ada kaitan nggak antara setting dengan tokoh? Ada. Berhubungan satu sama lain, saling mendukung, dan dia akan membangun jalannya cerita. Maka di dalam karya sastra struktur itu disebut bangunan, ya, yang selalu berkaitan sama satu sama lain sehingga membentuklah satu kesatuan yang utuh bernama karya sastra. Antara setting, tokoh ada saling berkaitan. Ketemulah dia dari dialognya, dari ceritanya, tahu kita tokohnya seperti apa, penampakannya bagaimana, dan ternyata dari nama tokoh ini kita bisa juga menentukan settingnya, setting sosial budayanya. Tidak hanya rumah ibu saja, ya, tetapi ada unsur lain yang ternyata mungkin tidak dipaparkan secara eksplisit oleh pengarang, namun ada pada lapis yang lebih dalam. Nah, teman-teman sudah bisa mengidentifikasi hal tersebut, maka harapan saya
Teman-teman mahasiswa di sini bisa mengidentifikasi pada karya sastra prosa yang lebih panjang, yakni novel. Ya. Selanjutnya kalian akan menganalisis novel. Oke, itu untuk pertemuan yang akan datang. Ya, kita implementasikan itu di pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan kali ini, saya rasa saya cukupkan kami di sini dulu. Ya, kita sudah mengidentifikasi unsur-unsur spesifik dalam cerpen. Selanjutnya nanti kalian akan mengidentifikasi unsur-unsur tersebut dalam novel. Ya, ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, baik, terima kasih. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.